Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai audit produksi dan operasi, yang dimana beranggotakan yang pertama itu saya, Dani Anenggolan, yang kemudian Elsa Elvera absen 08, kemudian Nila Fatul Fadila absen 19, dan yang terakhir itu Salman Abizar absen 23. Baik, untuk memulai presentasi ini, fungsi produksi dan operasi mentransformasikan input menjadi output bertanggung jawab untuk menghasilkan produk dalam kuantitas dan kualitas yang telah ditentukan, tepat waktu, efektif, dan efisien. Dalam aktivitasnya, dimulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian dan evaluasi. Fungsi ini harus secara optimal menghubungkan kebutuhan pelanggan dan kemampuan internal yang dimiliki perusahaan. Kebijakan produksi dan operasi, kapasitas produksi atau sumber daya dan fasilitas, jadwal produksi, inovasi, dan peningkatan berkelanjutan harus dikonsentrasikan untuk memenuhi kepuasan pelanggan, agar perusahaan memiliki keunggulan dalam intensitas persaingan yang sangat ketat ini. Roda Deming. Roda Deming yaitu yang pertama melakukan riset pasar, kemudian yang kedua itu tahap kedua melakukan desain produk, tahap ketiga melakukan proses produksi, dan tahap keempat melakukan pemasaran produk. Latar belakang terjadinya audit produksi yaitu dengan melakukan penilaian secara komprehensif terhadap keseluruhan fungsi produksi dan operasi untuk menentukan apakah fungsi ini telah berjalan dengan memuaskan, yaitu ekonomis, efektif, dan efisien. Audit ini dilakukan tidak hanya terbatas pada unit produksi, tetapi juga berlaku untuk keseluruhan proses produksi dan operasi. Audit ini juga berperan melengkapi fungsi pengendalian kualitas. Di sini ada beberapa alasan mendasari perlunya dilakukan audit. Yang pertama itu, proses produksi dan operasi harus berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu kekurangan dan kelemahan yang terjadi harus ditemukan sehingga segera dapat diperbaiki. Yang ketiga yaitu konsistensi berjalannya proses harus diungkapkan. Yang keempat, pendekatan proaktif harus menjadi pasar peningkatan proses. Dan yang terakhir yang kelima yaitu berjalannya tindakan korektif harus mendapatkan dorongan dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Kemudian terdapat beberapa prinsip umum. Tujuan utama audit adalah menentukan apakah proses produksi dan operasi berjalan saat ini sudah sesuai dengan kriteria, yaitu peraturan, kebijakan, tujuan, rencana, dan standar yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan konsisten dengan standar kualitas yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi wilayah yang masih memerlukan perbaikan. Kemudian, auditor harus secara objektif dan sistematis mengumpulkan dan menganalisis data yang cukup dan relevan sebagai dasar penilaian terhadap ketaatan perusahaan dalam menerapkan kriteria yang telah diterapkan. Auditor harus mengklarifikasi ketidaksesuaian yang terjadi antara aktivitas produksi dan operasi dengan kebutuhan kriteria atau standar yang telah ditetapkan dan membuat rekomendasi untuk peningkatan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah tujuan audit, yaitu yang pertama, apakah produk yang dihasilkan telah mencerminkan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, apakah strategi serta rencana produksi dan operasi sudah secara cermat menghubungkan antara kebutuhan untuk memuaskan pelanggan dengan ketersediaan sumber daya serta fasilitas yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, apakah strategi, rencana produksi, dan operasi telah mempertimbangkan kelemahan internal, ancaman lingkungan eksternal, serta peluang yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, apakah proses transformasi telah berjalan secara efektif dan efisien? Yang kelima, apakah penempatan fasilitas produksi dan operasi telah mendukung berjalannya proses secara ekonomis, efektif, dan efisien? Yang keenam, apakah pemeliharaan dan perbaikan fasilitas produksi dan operasi telah berjalan sesuai dengan jadwal dalam mendukung dihasilkannya produk yang sesuai dengan kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah ditetapkan? Yang ketujuh, apakah setiap bagian yang terlibat dalam proses produksi dan operasi telah melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan serta aturan yang telah ditetapkan perusahaan?
Selanjutnya adalah manfaat audit. Yang pertama, dapat memberikan gambaran kepada pihak yang berkepentingan tentang ketaatan dan kemampuan fungsi produksi dan operasi dalam menerapkan kebijakan serta strategi yang telah ditetapkan. Yang kedua, dapat memberikan informasi tentang usaha perbaikan proses produksi dan operasi yang telah dilakukan perusahaan serta hambatan yang dihadapi. Yang ketiga, dapat menentukan area permasalahan yang masih dihadapi dalam mencapai tujuan produksi dan operasi serta tujuan perusahaan secara keseluruhan. Dan keempat, dapat menilai kekuatan dan kelemahan strategi produksi dan operasi serta kebutuhan perbaikannya dalam meningkatkan kontribusi fungsi ini terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya adalah tahap audit produksi dan operasi. Yang pertama adalah audit pendahuluan, yaitu perkenalan dengan organisasi auditi, dengan melakukan overview terhadap perusahaan secara umum, produk yang dihasilkan, proses produksi, dan operasi yang dijalankan, peninjauan terhadap pabrik atau fasilitas produksi, layout pabrik, sistem komputer, dan berbagai sumber sebagai penunjang untuk keberhasilan. Yang kedua, review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen, yaitu melakukan review dan pengujian terhadap beberapa perubahan yang terjadi pada struktur perusahaan, sistem manajemen kualitas, fasilitas yang digunakan, dan atau personalia kunci dalam perusahaan sejak hasil auditor terakhir. Selanjutnya adalah audit lanjutan atau terperinci, yaitu pada tahap ini auditor melakukan audit yang lebih dalam dan pengembangan temuan terhadap fasilitas, prosedur, catatan-catatan dokumen yang berkaitan dengan produksi dan operasi. Selanjutnya adalah pelaporan, itu menyangkut penyajian hasil audit pada pihak yang berkepentingan terhadap hasil audit tersebut. Laporan disajikan dengan format atau informasi latar belakang, kesimpulan audit, dan ringkasan temuan audit, rumusan rekomendasi, dan ruang lingkup audit. Yang terakhir adalah tindak lanjut, yaitu dilakukan sebagai bentuk komitmen manajemen untuk menjadikan organisasi menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Selanjutnya adalah ruang lingkup audit. Yang pertama ada yang terdiri dari rencana produksi dan operasi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, dan pengendalian produksi dan operasi. Yang pertama adalah rencana produksi dan operasi. Itu terbentuk dan bagaimana rencana ini dijabarkan berbagai program yang berhubungan dengan produksi. Disajikan dalam gambar seperti di samping. Dan suatu rencana induk itu memuat yang pertama jadwal induk produksi atau Master Production Schedule atau MPS. Yang kedua penilaian atas penggunaan kapasitas produksi. Ketiga tingkat persediaan dan perencanaan keseimbangan lintas produksi. Baik, untuk yang selanjutnya dalam rencana produksi dan operasi, di sini memiliki kriteria dan pengukuran variabel rencana induk produksi dan operasi. Untuk yang pertama yaitu ada jadwal induk produksi. Jadwal induk produksi atau Master Production Schedule itu membuat spesifikasi tentang apa yang akan dibuat dan kapan yang akan dibuat, sesuai dengan rencana produksinya. Nah, rencana ini itu bisa mencakup dari permintaan konsumen maupun teknis, ketersediaan SDM, dan juga fluktuasi persediaan, kinerja pemasok, dan berbagai pertimbangan lainnya. Nah, kriteria dalam jadwal induk produksi ini ada tepat kuantitas dengan pengukuran rasio hasil produksi dengan kebutuhan, standar kualitas itu dengan kriteria tepat kualitas dan tepat waktu. Nanti pengukurannya menggunakan jadwal pelepasan barang ke pasar. Nah, yang kedua yaitu ada optimalisasi penggunaan sumber daya. Optimalisasi penggunaan sumber daya di sini menggunakan kriteria yaitu yang pertama kapasitas penuh dengan pengukuran rasio rencana produksi dengan kapasitas produksi. Nah, yang kedua yaitu memaksimalkan utilitas dengan pengukuran rasio penggunaan kapasitas dengan kapasitas tersedia. Nah, yang ketiga yaitu ada tingkat persediaan, di mana tingkat persediaan secara umum itu terjadi pada industri manufaktur yang terdiri atas persediaan bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan juga persediaan perlengkapan. Nah, di dalam hal ini kriteria yang digunakan yaitu persediaan minimum atau zero. Nah, untuk pengukurannya rasio jumlah persediaan akhir dengan hasil produksi. Yang keempat ada keseimbangan
lintas produksi. Keseimbangan lintas produksi atau disebut juga dengan keseimbangan lini produksi bertujuan untuk memperoleh suatu arus produksi yang lancar guna memproduksi optimal penggunaan fasilitas, tenaga kerja, dan juga peralatan yang tinggi, meliputi penyeimbangan waktu kerja antar stasiun kerja. Dalam hal ini, kriteria yang digunakan tidak ada kemacetan proses produksi, sedangkan untuk mengukurannya rencana operasional dan juga pemeliharaan mesin produksi. Nah, untuk di kriteria kedua ada keseimbangan beban operator dengan mesin produksi. Nah, dalam pengukurannya itu menggunakan rasio operator dengan mesin produksi. Lalu yang kedua ada produktivitas dan peningkatan nilai tambah. Dalam transformasi yang mengubah input menjadi output, itu selalu diikuti dengan peningkatan nilai tambah. Nah, nilai tambah itu meliputi seluruh usaha dalam meningkatkan manfaat yang diperoleh baik oleh perusahaan maupun pelanggan. Lalu dalam produktivitas dan peningkatan nilai tambah itu ada lean production. Dalam lean production ini suatu metode produksi ramping yang dikembangkan oleh produsen yang menggunakan fokus berulang dalam rencana prosesnya mampu secara signifikan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang menerapkannya. Nah, dalam produktivitas dan peningkatan nilai tambah, keunggulan dan production itu didukung oleh kebijakan dan praktik produksi yang secara maksimal mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan untuk meningkatkan keunggulan bersaingnya. Kebijakan dan praktiknya itu meliputi penghapusan persediaan atau zero inventory. Yang kedua ada tingkat cacat nol atau zero defect, di mana metode produksi ini membangun status sistem produksi dan operasi yang dapat membantu karyawan memproduksi unit yang sempurna untuk setiap kalinya. Nah, yang ketiga ada meminimalkan kebutuhan tempat atau areal, yaitu upaya meminimalkan jarak tempuh unit produksi itu dapat mengurangi kebutuhan tempat atau areal dalam proses produksi. Seperti penataan fasilitas produksi yang terintegrasi dengan gudang penyimpanan bahan baku dan atau produk jadi. Lalu yang keempat ada kemitraan dengan pemasok. Kemitraan dengan pemasok itu melibatkan pemasok ke dalam rencana keberhasilan perusahaan, merupakan model yang banyak dikembangkan dalam praktik produksi modern saat ini. Dengan membangun hubungan yang erat antar kemitraan dengan pemasok dan menjelaskan rencana dan standar kebutuhan bahan baku ke depannya. Lalu yang kelima ada tanggung jawab pemasok. Lalu yang keenam ada meminimalkan aktivitas yang tidak menambah nilai. Meminimalkan aktivitas yang tidak menambah nilai yaitu melalui suatu aktivitas dan komitmen untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Perusahaan yang menerapkan metode ini meminimalkan aktivitas-aktivitas yang tidak berguna atau tidak menambah nilai, baik itu dari sisi pelanggan maupun dari sisi perusahaan. Sedangkan yang ketujuh yaitu pengembangan angkatan kerja. Pengembangan angkatan kerja itu secara terus-menerus memperbaiki desain pekerjaan, pelatihan, partisipasi, komitmen karyawan, dan perbedaan kelompok-kelompok kerja. Metode ini secara konsisten akan mengembangkan angkatan kerja. Lalu yang kedelapan menciptakan tantangan dalam bekerja. Pemberdayaan dan perlibatan karyawan dalam keberhasilan perusahaan itu akan dapat menimbulkan tantangan tersendiri bagi karyawan dan akan mendorong mereka untuk bertanggung jawab dan akan berprestasi untuk ke depannya. Yang ketiga di sini ada pengendalian produksi dan operasi. Pengendalian produksi dan operasi tujuan dari pengendalian produksi dan operasi ini yang pertama yaitu memaksimalkan produk. Nah, memaksimalkan produk dalam hal ini yaitu pengendaliannya harus memperhatikan aspek yang pertama kualitas produk, yang kedua ketersediaan produk, yang ketiga harga yang kompetitif. Lalu yang kedua yaitu meminimalkan investasi pada persediaan.
Maksudnya yaitu pengendalian harus memandu seluruh aktivitas ke dalam suatu proses yang terintegrasi sehingga bisa berjalan sesuai rencana. Yang ketiga yaitu efisiensi produksi dan operasi. Efisiensi produksi dan operasi itu mengendalikan terhadap seluruh tahapan dalam proses produksi. Nah, di sini gunanya untuk memperoleh harga yang kompetitif. Pengendalian itu harus meminimalkan biaya-biaya yang terjadi dalam produksi dan operasi. Nah, komponen dan prosedur pengendalian dalam proses produksi dan operasi yang pertama yaitu pengendalian bahan baku. Pengendalian bahan baku di sini yaitu memastikan bahwa bahan baku yang diolah dalam proses produksi telah sesuai dengan kebutuhan standar kualitas produksi yang dihasilkan. Yang kedua yaitu pengendalian peralatan dan fasilitas produksi, di mana memastikan bahwa semua peralatan dan fasilitas ada dalam keadaan siap untuk melaksanakan proses produksi. Yang ketiga yaitu pengendalian transformasi, di mana pengendalian transformasi ini memastikan bahwa proses pengolahan berjalan sesuai dengan kebutuhan proses yang efektif dan efisien. Yang keempat, pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas di sini memastikan bahwa menghasilkan produk yang mampu memenuhi spesifikasi pelanggan. Jadi kita mengetahui spesifik apa sih yang pelanggan inginkan, jadi kita akan menyesuaikan dan memenuhi spesifikasi dari pelanggan tersebut. Yang kelima yaitu pengendalian barang jadi. Pengendalian barang jadi di sini yaitu dengan memastikan bahwa penanganan barang telah sesuai dengan prosedur sehingga tidak terjadi kerusakan pada saat pendistribusian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu kemungkinan fraud yang terjadi pada audit produksi. Yang pertama yaitu penurunan kualitas, di mana seorang karyawan ataupun pihak eksternal yang terlibat dalam produksi dapat sengaja merendahkan kualitas produk atau bahan baku yang dapat mengakibatkan produk cacat yang diteruskan kepada pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu overbilling dan underbilling, di mana vendor ataupun kontraktor eksternal dapat memasukkan tagihan palsu atau menggelembungkan tagihan mereka untuk produk ataupun layanan yang disediakan kepada perusahaan. Sebaliknya, karyawan internal mungkin mencoba untuk mengurangi tagihan dari vendor. Yang ketiga yaitu penggelapan dana produksi, di mana karyawan ataupun manajer produksi mungkin bisa saja mencuri dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan produksi. Kemudian ada contoh kasus mengenai audit atas keterlambatan produksi di pabrik tekstil milik PT Serat Sutra. PT Serat Surya ini merupakan sebuah pabrik tenun tradisional dengan fasilitas berupa alat tenun bukan mesin atau ATBM. Pada tahun 1995, perusahaan ini secara total meninggalkan ATBM untuk produksi komersialnya dan menggunakan teknologi modern dengan investasi yang besar. Pada tahun 2006, keluhan pelanggan meningkatkan begitu tinggi disebabkan pemenuhan pesanan yang selalu terlambat. Sebagai akibat dari keterlambatan ini, terjadi pembatalan pesanan dan beberapa pelanggan di kawasan Timur Tengah bahkan sampai menunda pembayaran sebagai jaminan bahwa perusahaan akan memenuhi pesanan berikutnya. Di samping itu, di dalam negeri pasar juga mengalami penurunan karena permasalahan yang sama, di mana perusahaan tidak mampu menempatkan barangnya di pasar tepat waktu karena kuantitas sesuai dengan kebutuhan. Hal ini berdampak pada kinerja perusahaan, di mana 2 tahun terakhir laba mengalami penurunan cukup signifikan. Hal ini membuat direktur utama langsung mengundang para direksi untuk membahas dari masalah ini. Hasil pertemuan direksi menemukan bahwa tidak ada masalah terkait dengan kapasitas produksi dan juga perawatan mesin. Fasilitas produksi juga bekerja selama waktu yang ditentukan dalam kapasitas normal 85%. Bahkan di gedung menumpuk beberapa jenis barang yang menunggu untuk dikirim kepada pelanggan. Berdasarkan temuan yang diperoleh selama audit, di sini kita bisa memberikan kesimpulan sebagai berikut.
Yang pertama yaitu kondisi, di mana tujuan produksi telah dirumuskan secara tertulis adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam kuantitas, kualitas, dan juga waktu pengiriman yang tepat dan harga bersaing. Kemudian yang kedua, berdasarkan kebijakan bisnis perusahaan, pengiriman barang sudah dilakukan paling lambat dalam waktu 7 hari sejak makanan itu diterima. Dan yang ketiga, perusahaan tidak memiliki pedoman tertulis sebagai dasar untuk melakukan perubahan jadwal produksi jika terjadi tambahan permintaan dari pelanggan. Kemudian kriteria. Yang pertama yaitu jadwal produksi disusun berdasarkan rencana penjualan yang secara ketat menghubungkan rencana pengiriman barang dengan jadwal produksi setiap jenis produk. Kemudian yang kedua, jadwal produksi harus mampu mengoptimalkan tingkat penggunaan kapasitas produksi dan harus laras dengan jadwal pada fungsi-fungsi yang lain. Dan yang ketiga yaitu pedoman harus memiliki pedoman tertulis tentang perubahan jadwal produksi yang diakibatkan oleh adanya tambahan pesanan pelanggan. Selanjutnya ada penyebab, di mana yang pertama perencanaan kebutuhan bahan baku perusahaan sering tidak tepat, sehingga kedatangan bahan baku itu sering terlambat. Di mana dari catatan penerimaan bahan baku 2006, rata-rata terjadi kekurangan bahan baku sebanyak 15% dari kebutuhan produksi. Yang kedua yaitu jadwal pemeliharaan mesin tidak selalu tepat dengan jadwal penggunaannya. Dan yang ketiga, jadwal produksi tidak disesuaikan dengan terjadinya pemesanan dari pelanggan, yang dimana sifatnya itu mendadak sehingga belum termasuk dalam jadwal produksi yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada akibat. Yang pertama, karena keterlambatan pengiriman bahan baku, proses produksi hanya mampu mencapai kuantitas 90% dari produk yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan pelanggan sesuai dengan jadwal pengiriman yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, pada saat beberapa komponen mesin dibutuhkan sering belum siap gitu karena masih diperbaiki, yang berakibatkan terjadinya waktu tunggu rata-rata 1 jam dalam setiap harinya. Dan yang ketiga, pesanan pelanggan yang mendadak menyebabkan tertundanya pengiriman barang yang terjadwal itu rata-rata 2 hari untuk pesanan. Nah, untuk rekomendasinya, yang pertama, perusahaan perlu menyusun jadwal produksi dengan menyesuaikan antara bagian produksi, pembelian bahan baku, dan juga pemeliharaan fasilitas produksi untuk mencegah terjadinya keterlambatan produksi. Kemudian yang kedua, perusahaan perlu membuat pedoman tertulis untuk kemungkinan perubahan jadwal produksi jika terjadi tambahan permintaan pelanggan yang mendadak. Dan yang ketiga, perusahaan bisa menerapkan sistem produksi secara just in time dengan hanya memproduksi barang sesuai dengan pesanan pelanggan, sehingga meminimalkan penumpukan persediaan yang dapat menyebabkan meningkatnya biaya persediaan. Nah, mungkin itu saja bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.